Rahasia di balik pohon sawit. Udara sore di perkebunan kelapa sawit milik Pak Harso selalu terasa lengket. Bukan hanya karena kelembapan, tapi juga karena rahasia yang melilit erat di antara pekatnya dedaunan. Bu Ratna, istri Pak Harso, sebenarnya sudah lama tak merasakan kehangatan yang seharusnya ada dalam rumah tangga mereka. Pak Harso terlalu sibuk dengan hektaran sawitnya, dengan harga CPO, dan dengan tumpukan uang yang tak ada habisnya. Harta melimpah ruah, namun hati Bu Ratna terasa kering kerontang. Di tengah kekeringan itu, muncullah Budi. Sopir pribadi yang baru bekerja 6 bulan, tapi gerak-geriknya yang sigap dan senyumnya yang tulus mampu mencairkan beku di hati Bu Ratna. Budi tak sekaya Pak Harso, bahkan tak punya sebidang tanah pun. Namun, tatapan matanya yang penuh perhatian dan obrolan ringan yang selalu diselipkannya setiap kali mengantar Bu Ratna ke kota, perlahan menumbuhkan benih-benih terlarang. Awalnya hanya percakapan basa-basi, lalu beralih ke keluh kesah, hingga suatu sore, di tengah perjalanan pulang dari arisan, hujan deras mengguyur. Jalanan licin dan pandangan terbatas. Budi terpaksa menepikan mobil di bawah naungan pohon beringin tua. Petir menyambar, dan dalam kegelapan itu, sebuah sentuhan tangan terjadi. Tak disengaja, namun terasa begitu menghangatkan. Sejak saat itu, pertemuan mereka menjadi lebih sering, dan tak lagi hanya di dalam mobil. Sore hari, ketika Pak Harso masih sibuk di kantornya di tengah perkebunan, Bu Ratna akan mencari alasan untuk meminta Budi mengantarnya ke desa sebelah, membeli jajanan pasar yang sebenarnya bisa dibeli di mana saja. Atau sekadar meminta Budi mengantarnya keliling perkebunan, konon katanya ingin memeriksa kondisi panen. Di balik rimbunnya pohon sawit yang menjulang, di antara hamparan hijau yang membentang, cinta terlarang itu tumbuh subur. Pelukan-pelukan yang tersembunyi dari pandangan, bisikan-bisikan janji yang tak mungkin terwujud, dan sentuhan-sentuhan yang membuai jiwa Bu Ratna. Budi, dengan kesederhanaannya, mampu memberikan apa yang tak bisa diberikan Pak Harso, perhatian dan perasaan dicintai. Namun, setiap rahasia punya masanya. Aroma kelapa sawit yang selalu menyengat, kini terasa seperti bau busuk kebohongan yang menguar di udara. Bu Ratna tahu, cepat atau lambat, rahasia ini akan terkuak. Dan ketika hari itu tiba, entah apa yang akan terjadi pada kebun sawit yang makmur ini, dan pada hati yang telah terlanjur terjerat dalam cinta terlarang. Akankah semua ini berakhir seperti bibit sawit yang tak tumbuh, atau justru seperti bara api yang membakar habis segalanya?